Kisah PR.id lanjutan dari part sebelumnya. Jadi kan Misubi sudah menceritakan kisah pernikahan dan juga sedikit background mengajar anak berkebutuhan khusus ya. Kalau dari Nelva sendiri gimana tuh pas mengajar anak berkebutuhan khusus? Masya Allah ya, luar biasa ya, sabar itu banyak sabar ya, namanya juga anak-anak ya, apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Aku tuh sebenarnya ngajar nggak terlalu golong lama ya, cuma 2 tahun, itu tamat tahun 2016 ya, dan itu aku langsung keluar dari situ juga sebentar banget ya, Iya. cuma itu alhamdulillah yang sebentar itu benar-benar memberikan kesan yang luar biasa ya. Apalagi tuh setelah aku ngajar dan riset aku langsung menikah dan jadi ibu rumah tangga. Jadi itu setidaknya itu bisa jadi pengalaman ya semua itu. Oke, contohnya kayak gimana? Ada perilaku anak seperti apa yang bisa kamu ambil pelajaran? Tadi kan kamu bilang kan mengambil pelajaran. Contohnya banyak ya. Cuman mungkin karena backgroundnya biasanya ada anak berkebutuhan khusus, yang biasanya itu kita lebih ke tegas, ngomongnya singkat padat ya. Kalau ke anak-anak kita lebih ke peluk hatinya ya, peluk hatinya dulu. Gimana tuh cara meluk hatinya? Lembutin dulu kayak gitu, karena tuh memangnya dalam Islam sendiri tuh pendidikan pertama itu kan rangkul dulu hatinya, baru kamu bakal nanti merangkul jiwanya anak gitu. Jadi ketika kita bisa merangkul hati anak itu insya Allah ya jiwanya tuh bakal nikus kayak gitu. Jadi ya Iya, jadi Neva mengambil pelajaran untuk merangkul anak-anak. Nah, Kamu udah punya anak berapa, Pak? alhamdulillah dua. Dua anak. Pertama itu Dua anak cukup apa dua anak lanjut? dua anak lebih insya Allah. Insya Allah lagi tambah lagi. Anak pertama perempuan. Perempuan umurnya 5 tahun, Oke. anak yang kedua umur 2,5 tahun. Sepasang. Laki-laki. Iya, perempuan. Oke. Nah, gimana kamu cara kamu merangkul anak kamu tuh? Karena udah biasa lihat anak-anak ya. Jadi itu pas dari kata tuh pas di sekolah kita lebih teori udah praktekin juga udah ya. Pas Tapi prakteknya ke anak orang. iya ke anak orang ya. Dan ternyata itu aku pikir gini, oh ya udah deh, ini tuh aku backgroundnya pendidikan anak gitu. Banyak udah paham ya bagaimana jiwanya anak ya. Tapi setelah menikah itu beda lagi. Bedanya itu luar biasa, masya Allah ya. Karena itu tuh benar-benar kayak ini tuh ya, kamu ada punya anak 24 jam beda sama sekolah. Di sekolah kamu cuma ngadepin dari pagi sampai siang udah. Habis itu kalau di rumah kamu ngadepinnya 24 jam. Nah, itu ada rasa jenuh, ada rasa bosan, pengen marah, semuanya campur aduk. Dan pastinya ujiannya lebih besar. Nah, kalau misalnya kita jadi guru nih, pas tanggal-tanggal awal muda ya, kita bisa semangat ya, kita belajar nih, kayak begitu ya. Tapi itu beda lagi, di rumah tangga ya semangatnya itu ya nggak ada istilahnya kita gajian ya gitu, nggak ada istilahnya kita ngarapin nanti bakal naik jabatan atau gimana gitu ya, tapi itu benar-benar real jadi ke tanggung jawab kita sendiri. Gak ada istirahatnya juga, karena kan kalau misalnya kita kerja terus di sekolah terus anaknya pulang kita bisa istirahat ya, tapi sekarang ketika menjadi ibu beneran tuh gak ada istirahat. Sebenarnya sih kata orang begitu ya, tapi tuh aku bingung ya, kamu udah 24 jam jadi rumah tangga nggak ada istirahatnya, itu jam 12 malam dia ngapain ya, apa dia nyuci gitu ya? Mungkin kalau masih bayi mungkin Nggak, aku anaknya pas bingung masih bayi gitu. masih nangis gitu Nah, tengah malam bisa bangun, jadi. mungkin yang kayak gitu Nah, kali ya. iya. Setelah aku pelajarinya gitu, 5 tahun pertama itu benar-benar fase-fase yang luar biasa. Tapi itu sebelum 5 tahun itu ada yang 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu memang benar kita full jadi ibu tuh 24 jam. Tapi itu kalau anaknya udah mulai beranjak umur 2 tahun, insya Allah ya kita pasti punya banyak waktu lah gitu. Bisa lah tiap pagi kita berdakas, sholat diri dan mulai bisa ya. Tapi kalau dulu kan enggak ya. Oh iya benar. Waktu itu yang kata Nelva bilang ya, sebagai seorang istri tuh kayak baru bangun tidur harus mandi, bersih, wangi, segala itu harus ya, wajib ya, karena ibaratnya kita mempresentasikan diri ke suami gitu. Walaupun udah punya anak tapi lihat dong, Iya, Nelva masih modis. Sebenarnya sih bukan gitu ya. Nah sebenarnya ya mungkin gini loh, mungkin gini lah teman-teman. Ya apa yang aku bilang gini, untuk berada di fase ini tuh mungkin dilihat segini, oh ya udahlah masih bisa ngerawat badan kok, masih rawat semuanya. Tapi untuk
sampai di titik ini tuh aku ngelatih fase-fase yang luar biasa. 2 tahun pertama itu aku bener-bener nggak ada bedakan, nggak ada boro-boro ya mau rawat muka, rawat yang lain tuh nggak ada. Nyisir rambut aja tuh kadang tuh bisa ketemu keramas yang satu lagi baru menyisir kayak gitu. Lagi kayak ngerasa itu ngerasa kan gue nggak kerja kayak gitu ya. Ini lagi baru mau nyisir nih, kayak begini. Bener, bener loh. Nanti tuh Miss Kiki sama Miss Sophie bakal rasain di sana. Oke. Dia tuh kayak ngerasa kita udah ada sekarang ini kayak ya udahlah nggak ada juga kok yang bakal ketemu siapa gitu ya. Saat itu emang benar-benar nggak ada ketemu temen. 2 tahun itu bener aktivitas itu lebih banyak diskusi gitu. Karena tuh mau bawa anak keluar juga kita sungkan ya karena anak masih aja. Nah tapi tuh di fase itu kayak gini ya, kok aku ngerasa hidupnya gini-gini aja ya. Kok aku kayak dari udah berkata aku udah dikasih ngajar nih gitu, udah di fase-fase yang kayak itu udah momen-momen terbaik ya gitu di saat itu gitu. Kenapa jadi ibu rumah tangga ini nggak aku jalani itu momen terbaik juga gitu kan? Sebenarnya momen terbaik itu kan kita yang bangun kayak gitu ya. Dan di tahun mau ketiga gitu ya aku mau hamil gitu ya, aku mulai di skincare, mulai rawat badan karena tuh Anaknya udah 2 tahun tuh. iya ada 2 tahun mulai aku rawat badan dan ternyata benar ketika kita pagi sempetin bedakan itu meskipun kita di rumah ternyata kita lebih kayak gitu ada bedanya energi ya. meskipun pakai daster koyak pun gitu kalau udah pakai sempetin eyeliner gitu-gitu lebih kayak itu misalnya nih ibu-ibu mau nyuapin anak nih ketika ibu-ibu cuma nggak pakai bedak nih mungkin nyuapinnya begini kali ya makan atau umi gitu. Tapi kalau udah pakai bedak, udah pakai eyeliner, udah pakai lipstick ya. Aku tuh begini, gini. Duduknya tuh di manis karena kita udah ngerasa kita udah bedakan loh gitu. Kita udah pakai baju rapi loh gitu. Dan itu benar-benar merasa berpengaruh banget ke jiwa aku Karena gini kali ya, karena kamu tuh ada self care-nya ya. Kamu ketika kamu bisa memberikan kepedulian kepada diri kamu sendiri dengan merawat diri kayak pakai skincare, terus kamu dandan dan kamu kayak ngerasa oke, gue udah cukup nih, udah cantik nih, terus oke nak gitu kayak lebih tenang daripada kalau kamu ulang gitu terus makan gitu, karena kamu merasa ini gue aja belum selesai nih untuk merawat diri belum selesai. Nah, sedangkan kalau pas kamu udah selesai merawat diri terus kamu merawat anak, kamu merasa lebih senang ya gitu. Jadi itu juga tuh kayak skincare tuh kan harus ada kita beli ya dengan uang ya kan. Nah itu mempengaruhi juga karena kamu ibaratnya punya support system suami yang mendukung itu gitu untuk beli hal-hal kebutuhan kamu, kebutuhan fisik sudah terpenuhi, kebutuhan untuk self care buat diri kamu sendiri udah terpenuhi, jadi kamu merawat anak pun oke gitu. Itu pas anak ada beda sama orang yang nggak terpenuhi hal-hal tersebut gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan balik lagi ke gini mas, kita kadang kan kondisi setiap orang kan beda-beda ya. Self care itu kan bisa berbentuk kamu mau pakai bedaknya yang harga berapa sama kan ada tingkatannya ya. Yang penting kamu berupaya aja dulu ngerawat diri kamu ya. Sama ini kamu harus pakai serum koko yang harganya 200.000 atau pakai Avoskin enggak, ada kok yang mahal atau mungkin mau pakai apa yang lebih mahal lagi enggak. Yang penting kamu tiap pagi ya itu juga salah satu bentuk kita bersyukur kita merawat misalnya Allah gitu. Itu pun Allah dia udah berusaha nih, jadi itu pun kita bisa pernah berjalan tapi itu ya Dari ada berkebutuhan khusus kan. iya merawat diri ya Implementasinya pas Oke. Iya benar banget. Jadi memang Nelva mengambil pelajaran. Jadi Nelva tuh mengambil pelajaran dari sebelum menikah, terus ketika menikah bisa merawat anak tuh memang harus diri sendiri, kebutuhan diri sendiri yang tercukupi gitu ya Pak ya. Baru bisa merawat anak dengan karena kan ibu bahagia itu kan ngalir ke anak itu kita tuh sehat dulu tapi itu berarti bener juga kalau guru-guru ini harus sehat dulu sama diri, iya harus selesai dulu sama dirinya, kesalahan dirinya baru bisa kayak mengatur atau manage anak-anak dengan oke gitu, karena mereka sudah merasa tercukupi. Nah itu ya apa nih tercukupi apa nih? Tercukupi secara fisik nih, terus secara pakai skincare gitu. Nah berarti Nelva harus balik lagi belajar lagi. iya tapi kan sebenarnya kan permasalahan ibu-ibu itu
bersama itu kayak rata-rata kebanyakan kita itu kalau setelah menjadi ibu, apalagi kita di dalam full menjadi ibu rumah tangga, kadang kita tuh voice kayak gini kan apa ya udahlah mama bakal apa aja deh Iya, iya. makan dulu ya udah mama Enggak lah, bakal sini apa lah, aja sini. deh ya udah kamu ini dulu deh nanti mama bisa kok Kayak mengorbankan diri Iya, sendiri ya iya. untuk anak. Tapi dengan kayak gitu itu akan bikin tekanan ya, tekanan ya. iya kakak harus buat aku begini Pesawat aja tuh kan kalau ada emergency si ibu harus duluan pakai Iya, itu. dia kita sendiri, iya benar. Harusnya gitu sih. Berarti kalau kayak gitu kamu mandi duluan ya baru anak. aku mandi duluan jam 5 itu aku udah mandi ya biasanya aku sholat subuh dulu aku udah mandi dan tapi anak-anakku bangun jam 7 ya Nah itu berarti salah satu tips dari Nelva ketika menjadi ibu adalah harus mandi dulu. mandi dulu udah Gimana coba dari awal? pagi itu bangun pagi ya bangun pagi tuh aku sholat subuh dulu dan satu sempat dulu olahraga walaupun cuma 15 menit di teras doang ya gitu olahraga dulu sebentar gitu ya kan habis itu baru aku mandi dan aku beres rumah paling beresnya juga nggak tiap hari ya paling cuma nyapu doang sambil nunggu anak gitu dan itu aku nyempatin buat minum dengan tenang sampai sedikit pagi deh itu kan Oke, jadi secara fisiknya sudah terpenuhi, terus secara spiritual pun iya terpenuhi. harus Terus ya. udah gitu Nelva juga sudah menata rumah dengan rapi ya. Karena Iya. salah satu pemicu stres itu adalah melihat hal yang berantakan gitu. Kalau misalnya rumahnya berantakan itu pasti bakalan kayak paning gitu nggak sih? Apalagi kalau kebayangkan kita 24 jam di rumah kalau mau berantakan Nah, itu 24 jam. tapi mungkin tidak. mungkin kita ini juga kali ya kondisi kita beda-beda ya mungkin aku ini pribadi ibu rumah tangga tapi kalau enggak 24 jam dulu juga enggak 24 jam mengurus anak sendiri Suami Ada suami. membantu. Ada support system dari suami. Jadi kalau peranan suami kamu ketika di rumah gimana tuh? Ngebantuin kamu dalam bantu gua maksudnya aku mandi anak dia pakai ibin baju aku misalnya bersih-bersih dia ngendel anak-anak gitu biasanya kalau nyapu kan tuh anak-anak kan suka ikut nimbrung ya itu dia biasanya ngamanin anak-anak suruh diselamat nggak ikutin nyapu ada berantakan selesai gitu Marah tapi banget nanti mamanya. tapi biasanya tuh aku kalau udah selesai baru aku kasih sana gitu tapi tipe kamu adalah yang penting rapi dulu nanti anak mau ikutan nyapu atau gimana boleh gitu. boleh gitu kan anak belajar ya gitu. Yang penting Umi kerjain dulu sendiri nanti baru selesai Umi kamu lanjutin Jadi kalau menurut kamu tuh menganut tipe parenting yang otoriter atau seperti apa? Kalau menurut kamu sendiri? kalau backgroundnya kali modern ya Modern. karena kita mungkin sekolahnya juga ke Amerika kali pendidikan psikologi gitu ya kan ya lebih ke modern Jadi kamu ada aturan tapi iya membebaskan anak. membebaskan anak dan juga lebih ke sedang belajar ke parenting Islam. Gimana tuh parenting Islami? Aku benar-benar suka kayak tahu. Nah, itu gini kali ya. Kalau dulu tuh aku di sekolah, kalau anak apa-apa itu, ayo hitung nih. Kalau dimarah nih ya, kita yang 1, 2, 3 gitu ya. Tuh aku kamu pojok ke pojok dulu gitu. Kalau mungkin sekarang tuh aku lebih ke misalnya anak pertama aku Meka. Oh, Meka sedih kayak gitu. Iya, gitu kan. Oh iya boleh kayak gitu. Coba aku peluk dulu kayak besok kan aku tenangin gitu. Beda, ini semua udah ada rulah ya naknya gitu. Oh, Itu gitu. anakku biasanya ingat itu udah ada rulah. Gitu. Tapi anakku tahu qadarullah itu apa? Udah karena dari umur 2 tahun tuh aku bisa bilang ini udah qadarullah, ini udah takdir dari Allah. Jadi yang kamu jadi begini emang udah takdir Allah. Kamu tuh minta apa-apa ya aku ajarin kamu minta sama Allah. Umi itu cuma pelantara gitu. Ya itu biasanya emang anak-anakku kalau minta apa-apa, Umi mereka pengen ini nih. Dia udah kamu minta ya besok ya Allah mereka pengen ini nih kayak kemarin tuh ya Allah mereka pengen punya rumah mini kayak begitu dia abis lihat rumah Barbie ya dan kau pengen punya rumah mini ya mereka bisa Menarik nih. Gimana sih caranya Nelva ngajarin kayak nak qadarullah itu ini loh, takdir Allah itu ini loh. Gimana cara itu? Bisa di-share? pertama mungkin aku kenalin dulu ke anak-anak tuh mau tauhid ya aku kenalin dulu tauhid sama anak Oke, tauhid. kamu tuh ada karena Allah apapun itu dari Allah dan apa yang akan kerjakan itu untuk Allah jadi itu apa-apa itu udah kembali lagi ke Allah begitu ini adik cuma perantaraan Jadi kamu mengenalkan konsep Tuhan Ya Allah. ke anak-anak. misalnya Melalui gimana? ini si yang paling kecil ya dia tahu kemarin paling sederhana aja dia misalnya bersin gitu ya
kayak begitu. Nah tapi yang penting tuh emang mencontohkan. Nah itu orang bisa melihat dan itu dia bisa Ini biasa melaksanakan. oke. Tapi belum sempurna ya, kita namanya usaha ini yang berusaha mencoba membuat. Tapi kamu kasih reasoning nggak sih kayak kenapa sih harus begini gitu? Kenapa harus begitu? Nah pasti ya, karena orang itu ibarat katakan bosnya ya, bosnya itu bosnya ibaratnya ya. Kenapa sih Umi kita harus begini kayak gitu? Ya karena setelah itu kita pengennya tuh ada kehidupan lagi ya, ada yang namanya surga. Dan di surga itu adanya orang-orang pilihan gitu, orang yang bisa sayang sama Allah. Jadi sebenarnya emang kalau kita disayang sama Allah itu kita harus gimana? Dan gitu. Nah di situ aku bilang ini dengar taat kepada Allah, salah satunya dengar ini ngomong, abi ngomong, mixi dulu kan, sayang sama adik, sayang jaga kebersihan dari hal kecil aja, jaga kebersihan rumah, kayak aku tulis bantu umi, itu salah satu bentuk kita sayang sama Allah. Nanti Allah kasih kita pahala, bisa ada pahala, yang pahala itu nanti akan membuat kita ke surga. Gitu. Itu jadi tuh kalau yang mungkin karena dia perempuan kali aja itu kalau aku ngomong Allah nih tante Sofia ngasih itu kayak dia kayak tuh kayak gitu kayak mau nangis atau apa kalau lagi marah gitu kan. Kalau aku ngomong nak Allah tuh sayang sama anak sih kalau gimana nih sabar gitu. Di surga itu adanya anak yang sabar dan kuat, mereka boleh marah tapi jangan sampai mukul, tapi mukul ya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Jadi dia kalau dia ngomong surga aja deh. Apa di bayangan mereka tentang surga? Di surga itu katanya ada lollipop, ada ayunan, gitu, ada ayunan, semuanya ada katanya gitu. Tapi untung dia nggak bilang di TK pun ada mie. Iya, di supermarket pun ada loh, di playground ada. Kayak kayak gitu gitu, banyak kayak banget di surga kata dia. Itu dia sendiri yang mendefinisikan itu, Iya, bukan diarahkan. karena aku bilang gini, di surga itu ada semuanya. Oh jadi ada lollipop juga Mi? Ada ayunan juga ada. Ayunannya bagusan mana? Karena ayunannya tengah belakang bagusan di surga kayak gitu. Nah cuma sekarang maupun itu karena dia masih kecil, dia itu belum mati. Ke surga itu kita harus mati dulu tidak sih? Iya. Jadi katanya dia nggak mau mati dulu, mau ke surga aja. Cuma mungkin cara untuk ke surganya itu mungkin ya. Karena dia kan masih 5 tahun ya. Berat juga. Itu kalau dia sudah mati itu ya aku bahasnya tuh kalau dia nanya aku harus tahu. Tapi itu kalau dia oh ini udah berat loh nak, udah berat itu udah nanti mereka bakal belajar. Cuma kan rata-rata kan anak perempuan sawel ya. Jadi dia kita jawab dia nanya balik, kita jawab dia nanya balik gitu. Udah kalau kita nggak jawab dia minta nanya gitu. Karena memang anak-anak tuh kayak butuh jawaban, iya butuh jawaban dan yang masuk akal di dia dan harus kayak kita tuh masih yang konkret kan karena kamu masih 5 tahun ke bawah ya. Dia tuh orang anak-anak yang masih konkret ini itu apa sih dan harus kamu jawab secara konkret juga Dan lagi secara penasaran ya, lagi penasaran. itu kalau misalnya mungkin di positif itu ya bakal nanya surga tuh di mana sih apa gitu kayak sekarang abstraksi Iya gitu kan. belum jelas. Heeh. Cuman kan sekarang kan dibantu sama buku ya, buku psikopat, habis itu ada pendidikan Islam ya gitu. Jadi itu kalau di film itu kan dikasih gambaran ya, Visualisasinya ya ada. jadi itu dia gambaran oh begini nih, jadi nanti setelah kehidupan ini kita ada surga, tapi surga itu arah pilihan. Nah gitu, jadi itu ke surga kita naik apa ya Umi ya? Aku jawabnya. Paling kalau aku udah dibincang begitu, aku nggak bisa jawab sudah nih. Sudah nanti dulu ya, kita tidur dulu, besok kita sama-sama cari jawabannya. Nah jadi kalau besok dia lupa, nanti aku belajar dulu dari jawabannya. Kalau aku udah tahu, baru aku kasih tahu dia jawabannya. Jadi ibaratnya ketika anak tanya, kamu ada jawaban dan jawaban itu bikin anak kamu Paling tidak puas. iya paling Iya. tidak puas tapi akan bertanya lagi ya Iya, dan selalu. bikin kamu belajar lagi. Iya, Iya, sejatinya jadi orang tua di Indonesia tuh ya harus mau belajar gitu. Iya. apalagi tuh ini ya, dulu tuh aku pernah pikir gini, oh ya udah deh gitu, aku kan kita pikir aku sarjana pendidikan, sebenarnya tuh udah anak gitu, mungkin aku pas ngadapin anak udahlah kayak itu bisa gitu. Ternyata Karena kamu belajar secara teori. aja praktek juga udah kan ya gitu. Mau anak tantrumnya gimana udah gitu ya kan. Teorinya nih dia. Iya, mau anak jika kita bisa nenangin gitu. Tapi tuh setelah kita punya anak, kadang tuh yang itu bakal berbeda gitu. Mungkin karena dia anaknya kita gitu, cara ngadepin kita lebih berbeda lagi gitu. Ditambahi kita ngadepinnya tiap hari kayak gitu kan. Bahkan tuh kalau mungkin tipikal anak kan beda-beda ya. Anak aku tuh
kayak kuliah tuh lebih bisa tuh bisa lah diajak kompromi kayak gitu. Cuman ya itu pada dasarnya anak-anak tuh bawel ya, karena bawel itu yang bikin praktek misalnya, apalagi dengan peraturan yang kita buat di rumah. Oke, itu kalau anak lagi bawel kayak gitu, lagi misalnya pengen nanya-nanya, itu pernah nggak sih nama ketemu tindik jenuh? Pernah kok. Terus gimana, apa yang Kak, ini jam mau nonton kan ya? Kita nonton bareng dulu yuk gitu. Oh, dia ada jadwalnya ada. gitu? Meka itu kan sekarang umurnya 5 tahun. Dia tuh punya jadwal nonton. Jadwal nontonnya tuh sebenarnya sih udah 1 jam ya. Cuma karena dia punya adik, jadi itu aku kasih 1 jam. Jadi itu jadwalnya cuma 90 menit. Jadi itu pagi 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit. Oh, screen time-nya kayak gitu? Iya. 30 menit. Dan itu kalau udah nyala itu dari TV-nya kasih timer, dia mati sendiri. Tapi pagi dia jarang nonton karena pagi biasanya kita main ke taman kan, main keluar. Jadi nggak ada gadget gitu, nggak dikasih Enggak, gadget? Oke, enggak. bagus Kamu banget. nonton apa? Nonton itu kan sekarang tuh kan banyak banget ya, ada versi video edukasi yang Islami gitu. Jadi tuh punya tes di situ itu nggak ada yang iklan, YouTube nggak ada di versi itu. Rata-rata filmnya itu film yang benar-benar pendidikan ya. Oh, udah terkontrol ya Udah sama terkontrol, apa nggak ya? ada iklan yang goyang-goyang, nggak ada ini. Tapi tuh musiknya ada, tapi itu masih dalam jangkauan yang baik lah kayak begitu ya. Bajunya juga kayak Oma Hana, Cookies, kayak Musarara gitu. Nah, kalau musik itu ada, berarti Nafa ada pembatasan tentang musik itu sendiri ya buat anak? Ada. Kenapa tuh? Karena setiap orang kan goalsnya gitu ya. Mungkin karena aku lagi masih bisa, ya udah deh kan ya gitu deh ya. Itu ya kalau aku jelasin misalnya sini ini juga yang dari mana, cuman ya gitu. Kalau ada pilihan yang lain dulu aja. Oh, cuma mungkin dalam hal musik ini Nafa agak membatasi gitu ya? Iya, tapi kadang-kadang itu bukan berarti aku kan kita suka ke mau Rekon tuh. Nah di mall kan ada musik gitu-gitu. Kan main ke playground itu gak ada yang nggak ada musik, nggak ada, pasti ada. Cuma dari aku pribadi kamu boleh dengar tapi di luar. Kalau di rumah kita kurangi gitu. Tapi bukan berarti subscribe tes. Sebenarnya mungkin bukan ininya ya, karena sekarang kan musiknya kan kebanyakan lagu-lagunya isinya yang tidak baik ya. Iya. Jadi bukan musiknya secara esensi ya. Yes. Melka berusaha menghindari anak-anaknya ini dari mendengarkan musik-musik yang didangdutin yang kayak gimana, terus dengan lirik-lirik yang tau lah sekarang dinyanyiin anak-anak juga liriknya bilang-bilang Mungkin gitu yang ya. aku tangkap di sini musik tuh lagu ya, lagu-lagu yang karena kan ada kalau musik musiknya itu di kan belakang. adalah bunyi, Iya. tap itu pun musik ya, itu kan musik perkusi gitu kan. Musik itu sebenarnya luas banget. Nah, cuma mungkin di sini ada pembatasan sama lagu-lagu sendiri gitu kan. Kalau misalnya gini nih, salawat gitu kan, kadang-kadang tuh suka ada yang pakai musiknya juga, jadi itu masih selama masih udah kayak gitu. Tapi tuh yang nyanyi yang nyanyian yang ya kayak bebas gitu sih, masih kayak apa ya? Ya, selanjutnya kalau ngomong musik ya, karena kan Oke. pola pikir setiap orang kan berbeda-beda ya. Oke, Goalsnya kita berbeda-beda. ganti. Agak berat. Berat ini musik ya. Oke. Terus tadi ke anak berkebutuhan khusus ya, balik lagi. Balik lagi. Kalau aku sendiri, aku pribadi ya, ketika aku mengajar anak berkebutuhan khusus ini, aku lagi kayak banyak bersyukur gitu, kayak oh iya ya ada anak-anak yang spesial seperti ini gitu. Aku kayak melihat ya alhamdulillah ya aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk memiliki tubuh seperti ini. Aku masih bisa melakukan hal aktivitas sehari-hari dengan mandiri, sedangkan mungkin aku melihat ada anak-anak yang perlu bantuan untuk melakukan hal tersebut, kayak misalnya untuk minum sendiri, untuk duduk sendiri, itu mungkin harus ada bantuan dari orang lain seperti itu. Jadi aku lebih ke oh iya bersyukur, terus sama aku amazed sih sama orang tua anak berkebutuhan khusus ya, Iya. karena mereka ini memiliki anak spesial dan mereka menerima accept. Mereka tuh menerima anak ini dan mereka memberdayakan, kayak mereka menyekolahkan, mereka care sama anak-anaknya kan. Gak mungkin juga kita ketemu sama anak-anak yang nggak dipedulikan oleh orang tua ya, karena waktu itu mungkin kita masuk di sekolah yang secara ekonomi tuh harus bayar cukup ya, bayar mahal, terus udah gitu mereka juga butuh kebutuhan yang lain gitu kan. Jadi pasti mereka itu dipedulikan oleh orang tuanya, dan ketika mereka itu mendapatkan kepedulian orang tuanya, mereka lebih
bisa menggali potensi-potensi si anak ini gitu ya. Ketika kita melihat kekurangan, oke mungkin ada kekurangan, tapi ketika kita menggali kelebihannya itu banyak banget ya kan. Kayak misalnya mungkin oh ini ada anak ini yang bisa masak, kayak waktu itu ada anak yang hobi untuk masak, ada anak yang apa ya, pinter matematika, ingat nggak sih kayak Iya, yang kecil itu. sama itu Genius di ya. tempat tinggal aku tuh di Bukit Tinggi ada juga tuh anak yang bisa 7 bahasa. Oh, iya. Tapi spesial gitu. Iya, spesial bisa 7 bahasa karena ya nggak balik kekurangan itu pasti banyak gitu. ya asal ada konsistensi dari orang tua, dari support system, salah satunya orang tua dan guru, terus dan juga si anak ini sendiri mau untuk mengembangkan si bakat ini. Tapi kalau aku boleh bilang kan aku sempat ngajar di sekolah umum juga. Semua anak itu spesial dan justru memang saat kita ngajar atau aku pribadi ngajar di sekolah berkebutuhan khusus kan kita kayak punya pengalaman luar biasa di situ ya, rasa syukur yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi untuk guru sendiri, kalau aku pribadi pas aku ngajar di sekolah umum, justru anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah berkebutuhan khusus mereka itu beruntung karena mereka berkebutuhan khusus dan mereka ada di tempat yang tepat. Nah, sekolah normal yang anak-anaknya banyak nih ya, beragam, itu justru banyak yang berkebutuhan khusus juga tapi tidak terdeteksi. Dan either gurunya juga nggak tahu cara menanganinya, either orang tuanya juga denial. Nah itu justru mereka ini kasihan yang di sekolah umum. Kenapa tuh? Iya, karena itu kan labelnya sekolah umum kan, bukan sekolah berkebutuhan khusus. Even sesimpel anak ini nggak bisa duduk tenang. Mungkin secara akademik dia itu nggak ada masalah secara akademik, tapi dia nggak bisa duduk tenang. Cuma kan kalau misalnya itu di sekolah umum, orang-orang atau teman-temannya atau bahkan mostly guru tuh nggak bakal mengidentifikasi anak ini spesial. Cuma anaknya nakal gitu. Nah itu Kayak menjudgmental si iya, anak ini. padahal aku juga sebenarnya bukannya sok tahu ya, cuma karena ada pengalaman di sekolah berkebutuhan khusus, aku pernah tuh mendapati anak kayak gini di sekolah umum. Menurut aku, tapi itu juga tetap butuh asesmen lebih lanjut sih karena psikologi. Tapi menurut penilaian singkat aku gitu, anak ini nih spesial secara kebutuhan motorik gitu. Yang mana kalau dia ada di sekolah normal itu tuh nggak bisa diterima karena dia nggak bisa duduk tenang, lari-lari, biarpun kalau secara komunikasi, secara akademik dia nggak ada masalah. Ya ada lagi yang memang bener-bener spesial di hal lain. Itu sih tantangan di sekolah umum sama perbedaan di sekolah berkebutuhan. Mungkin kalau misalnya di sekolah umum ya ada anak-anak yang tadi ya secara akademis oke gitu, tapi dia nggak bisa duduk tenang kayak gitu. Mungkin gurunya bilang, ini anak ini ada nakal, gimana gitu ya. Tapi mungkin ini balik lagi ke gurunya bisa nggak untuk menghandle si anak ini, atau mungkin tantangannya di situ, atau mungkin kalau misalnya memang bisa melihat si anak ini ada sesuatu kayak gitu ya, mungkin bisa ya tadi dikonsulkan ke psikolog, bagaimana cara intervensinya ketika dia tidak duduk tenang seperti itu, atau mungkin dia lebih ke kinestetika gitu, kayak mungkin nggak bisa nih duduk diem kayak di sekolah klasikal itu nggak bisa nih gitu kan. Nah mungkin dia ada hal-hal lebih kalau misalnya memang mau ya untuk digali potensinya itu gitu kan. Mungkin anak-anak seperti ini akan berkembang mungkin kayak olahraga gitu kan, kayak misalnya di alam seperti itu, bisa jadi kayak gitu kan kalau misalnya kita mau benar-benar mau menemukan bakat si anak itu gitu ya. Tapi yang misalnya kan itu ya, kayak memang kan anak itu kalau misalnya sudah punya bakat itu memang tergantung lingkungannya dan juga dianya bagaimana arahkan bakat itu kan buat diasah gitu kan. Jadi memang setiap anak sebenarnya spesial ya. Setiap orang dewasa juga bahkan Spesial ya. Jadi spesialnya apa nih kalau misalnya Gustavo tadi kan sudah menilai, wah kalau Miski seperti ini, Miski seperti ini, gimana nih? oh ya baik Iya, banget iya, iya. itu. Bagaimana? Ya saling benar-benar saling melengkapi gitu. Ya semua itu spesial, ada positif negatifnya gitu, ada lebihnya ada kurangnya, kita saling melengkapi gitu. Kurangnya aku di sini, lebihnya kamu di sini gitu. Oke. Iya, tadi kan benar dari tadi kita bahas anak berkebutuhan khusus ya. Nanti kita akan bahas tentang kita. Oke, kita akan Terima kasih sudah menonton kisahpr.id. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif.
Jangan lupa follow Instagram kisahpr.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.